Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodiatul Aulia. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan karir di SMA. Pertama yang akan saya bahas yaitu di sini konsep bimbingan karir di SMA. Nah, di sini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu sejarah bimbingan karir di SMA, yang kedua yaitu peran dan tugas konselor. Nah, poin yang pertama yaitu sejarah bimbingan karir di SMA. Dalam perspektif pendidikan nasional, pentingnya bimbingan karir sudah mulai dirasakan bersamaan dengan lahirnya gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia pada pertengahan tahun 1950-an. Berawal dari kebutuhan penjurusan siswa di SMA pada waktu itu. Selanjutnya pada tahun 1984, bersamaan diberlakukannya kurikulum 1984, bimbingan karir sudah cukup terasa mendominasi dalam layanan bimbingan dan penyuluhan. Dan pada tahun 1994, bersamaan dengan perubahan nama yang awalnya bimbingan penyuluhan atau BP menjadi bimbingan dan konseling atau BK. Dalam kurikulum 1994 ini, bimbingan karir ditempatkan sebagai salah satu bidang bimbingan. Penggunaan istilah karir di dalamnya terkandung makna pekerjaan dan jabatan sekaligus rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan hidup seseorang. Untuk bimbingan karir itu sendiri berbeda dengan bimbingan jabatan. Kalau bimbingan karir ini lebih menitik beratkan kepada perencanaan kehidupan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh individu serta lingkungan sekitar agar si individu ini memperoleh dan memiliki pandangan yang lebih luas dan positif terhadap karirnya di masyarakat. Nah, sedangkan bimbingan jabatan ini lebih menekankan pada layanan yang berpusat pada pemberian informasi pasar kerja dan jabatan. Di sini ada tugas perkembangan karir menurut Haryadi memiliki 5 fase, yaitu fase pertama fase perkembangan atau growth yang meliputi masa kecil sampai usia 15 tahun. Dalam fase ini, anak mengembangkan bakat-bakat, minat, kebutuhan, dan potensi yang akhirnya dipadukan dalam struktur konsep diri atau self concept struktur. Nah, yang kedua yaitu fase eksplorasi atau exploration antara umur 16 sampai 24 tahun, di mana saat ini remaja mulai memikirkan beberapa alternatif pekerjaan, tetapi belum dapat mengambil keputusan. Nah, yang ketiga yaitu fase pemantapan atau establishment antara umur 25 sampai 40 tahun pada fase ini. Pada fase ini pun manusia sudah memilih karir tertentu dan mendapatkan berbagai pengalaman positif maupun negatif dari pekerjaannya. Dengan pengalaman yang diperoleh, ia lalu bisa menentukan apakah ia akan terus dengan karir yang telah dijalaninya atau berubah pada karir yang lain gitu. Nah, yang keempat yaitu fase pembinaan atau maintenance antara umur 44 sampai 65 tahun, di mana orang sudah mantap dan mantap dengan pekerjaannya dan memeliharanya agar dia bertekun sampai akhir. Nah, fase kelima ini fase kemunduran atau deadline. Masa sesudah pensiun atau melepaskan jabatan tertentu. Dalam fase ini, orang membebaskan diri dari dunia kerja formal. Yang akan saya bahas adalah di sini prinsip-prinsip bimbingan karir di SMA. Nah, ini poin-poinnya. Yang pertama yaitu seluruh siswa hendaknya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Nah, di sini semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan fasilitas bimbingan karir. Tidak ada pembeda untuk mendapatkan kesempatan itu, baik itu golongan atas maupun golongan bawah. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dan merencanakan karir sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui kegiatan bimbingan karir. Nah, di sini yang kedua yaitu setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup.
Nah, bimbingan karir ini memberikan pemahaman kepada siswa dalam berkarir bahwa setelah lulus nanti mereka membutuhkan suatu tempat dan karya untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diterimanya di sekolah. Nah, karir tersebut dijadikan sarana untuk pencapaian kebahagiaan hidup dan masa depannya. Dengan bimbingan karir, siswa mempunyai kemandirian dalam menentukan dan memilih karir yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, yang ketiga yaitu siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap dirinya sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Nah, pemahaman diri sebagai langkah awal dalam merencanakan karir, memberikan dorongan bagi siswa untuk mengenal dan mengetahui segala yang ada dalam dirinya. Dengan pemahaman diri, siswa memiliki kemampuan dalam menentukan dan memilih karir mana yang cocok atau yang sesuai dengan kemampuannya dan nantinya mereka akan senang dan menjalaninya tuh dengan sepenuh hati gitu kalau misalkan cocok dan sesuai dengan dirinya. Nah, yang keempat yaitu di sini siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya kelak. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah di sini tujuan bimbingan karir di SMA. Nah, tujuannya itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di SMA yaitu untuk membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada karir dan cara hidup yang memberikan rasa kepuasan karena karir tersebut sesuai dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Sedangkan tujuan khususnya yaitu yang pertama, agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri atau self concept. Yang kedua yaitu agar siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Dan yang ketiga, agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan pekerjaan serta menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan serta mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang keempat yaitu agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu agar siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa, dan sebagainya. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu metode pelaksanaan bimbingan karir. Nah, ini adalah metode-metode yang bisa kita terapkan atau kita pakai untuk pelaksanaan bimbingan karir di sekolah. Nah, ada ceramah, diskusi kelompok, pengajaran unit, sosiodrama, karya wisata karir, informasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, hari karir. Nah, ini semua metode-metode yang umum yang sering digunakan gitu ya dalam pelaksanaan bimbingan karir. Nah, selanjutnya yaitu di sini yang akan saya bahas yaitu pentingnya pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa di SMA. Dan di sini terdapat tujuan-tujuan untuk aktivitas-aktivitas bimbingan karir di sekolah menengah. Yang kedua, kegiatan bimbingan karir. Yang ketiga, pengenalan diri dan lingkungan serta pengembangan diri dan karir. Yang pertama yaitu di sini kegiatan atau aktivitas bimbingan karir pada sekolah menengah harus bisa mengantar setiap pelajar atau siswa untuk menanggulangi tugas perkembangan menuju perkembangan karir dan membimbing pelajar atau siswa kepada kreasi dan prestasi dari seperangkat pilihan dan rencana yang akan ditetapkan. Tujuan-tujuan aktivitas bimbingan karir di sekolah menengah atau SMA ini yang pertama,
siswa mengembangkan kesadaran akan perlunya implementasi yang lebih khusus dari tujuan-tujuan karir. Yang kedua, siswa mengembangkan rencana-rencana yang lebih khusus guna mengimplementasikan tujuan-tujuan karir. Yang ketiga, siswa melaksanakan rencana-rencana untuk dapat memenuhi syarat-syarat memasuki pekerjaan dengan mengambil mata pelajaran di tingkat sekolah lanjutan. Nah, yang kedua yaitu kegiatan bimbingan karir. Kegiatan bimbingan karir ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang hendak dikembangkan. Yang ketiga, yaitu pemantapan pengembangan diri untuk pengambilan keputusan pemilihan karir sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keempat adalah orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidup, orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu pengenalan diri dan lingkungan serta pengembangan diri dan karir. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, siswa mengenal dan memahami siapa dirinya. Yang kedua yaitu siswa mengenal dan memahami lingkungannya, meliputi lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, sosial, budaya, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu pengenalan dan pemahaman terhadap dirinya sendiri dan lingkungan. Dikerahkan untuk pengembangan diri siswa dalam segenap aspek pribadinya, termasuk pengembangan arah karir yang hendak diraihnya di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.